Halo Imran, halo, mana nih Imran? Halo Imran, Mister, halo Ibu, sebentar, Mister, ya halo Imran. bentar, Mister. Oh Aku iya, mau coba connect ke headphone dulu. oke silakan. Halo Imran, Oh, udah? udah. Udah. Oke. Kita mulai ya kelas Iya, kita hari ini. iya, Oke, terima kasih kami ucapkan Imran sudah hadir di kelas hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Ya, hari ini kita akan masuk iya, ke lesson 18. Oke, iya. share screen dulu. Imran, Bentar, bentar. kalau bisa on cam ya? Izin. Ya? Oh iya, bentar, izin cuci tangan. Iya, izin Ya, tangan. boleh silakan. Kalau bisa on cam ya. Iya. Sudah, Imran? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Kita akan masuk ke pelajaran 18. Iya. Ya, seperti biasa kita akan mulai materi matematika kita dengan pembahasan penghitungan lisan. Ya, nih. Sini ada soal nih, Imran. 5 dikali 10. Berapa hasilnya, Imran, dan bagaimana caranya? 50, 10 dikali 5, 50. Oke, 5 dikali 10 hasilnya 50. Ya, caranya gimana? Iya. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Oke, itu bisa ya. Tapi yang lebih gampang nih, kita bisa kali langsung ya. 5 kita kali dengan satu. Berapa 5 kali satu, Emran? 5 kali satu 5. 5 kali satu 5. Nah, baru setelah itu kita tambahkan nol di belakangnya. Ya. Jadi Iya. 5 dikali 10, 50. 10 dikali 9, berapa, Emran? 10 dikali 9, 90. 90. Gimana caranya? Menambahkan angka 0 di sebelah kanan. Ya, ya. Kita kali dulu nih angka satu dengan 9-nya. Ya. 1 dikali 9 berapa, Emran? 9. Hah? 9. 9. Ya, baru setelah itu 9 kita tambahkan di belakangnya ada angka nol. Ya. Jadi hasilnya 90. Ya, nih. Jadi ketika kita mengalihkan angka apapun dengan 10, ya, kita menambahkan angka nol di sebelah kanan jawabannya. Atau ketika kita mengalihkan angka 10 dengan bilangan apapun, ya, caranya juga sama. Kita menambahkan angka nol di sebelah kanan. Ya. Nih, kalau 20 dikali 4 nih, berapa hasilnya Imran dan bagaimana caranya? 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Hehe ya, 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Benar. Hasilnya berapa? 80. 80 ya. Tapi di 10. sini ya, kita bisa kalikan ini dulu. 2 dikali 4. Berapa 2 kali 4 ya, Bran? 8.
Nah, 8. 2 dikali 4, 8. Baru setelah itu kita tambahkan 0. Ya, nih. 2 dikali 4 itu kan 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tadi kata Imran. Benar ya. Nah, setelah itu 0 yang di belakangnya ini kita ganti dulu. Ya. Sebagai pool. Atau kita anggap dulu ya. Ya. Jadi yang kita anggap duanya aja. Ya. Nah, 2 pool kali 4. Baru setelah itu kita kali 2 dikali 4. Ya, 2 kali 4 sama dengan 8. 8 pool. Nah, baru setelah itu 80 ini kita ganti dengan 80. Ya. Jadi ketika kita mengalihkan angka, ya, mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan satu angka, ya, kita perlu mengalihkan, tapi kita abaikan dulu nolnya. Ya. Jadi nolnya itu nggak kita anggap dulu. Jadi kita kalikan dulu angka yang selain angka nol. Ya. Ini 20 dikali 4 berarti 2 kali 4 dulu. 2 dikali 4 8. Baru setelah itu setelah kita dapat hasilnya 8 baru kita tambahkan nol di sebelah kanan. Nol. Ya. Ya, Om. Nih, 30 dikali 3 berapa, Emran? 3 dikali 3, Hmm? 9, terus Ah, ditambahin 0. 9 ditambah nol. Jadi berapa hasilnya? 90. 90 ya. Nih, kita kalikan dulu 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Baru setelah itu 9 tambahkan nol di sebelah kanannya. Hasilnya 90. Nih, 2 dikali 20. Berapa, Emran? 2 dikali 20. 2 kali 2 tambah 0. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 4. 2 kali Jadi 2 4 4 tambah ditambah 0. nol jadi Empat berapa? puluh Jadi 4. 40. 40 40. ya. 2 kali 2 4 tambah nol sebelah kanan jadi 40. Nih, 20 kali 5 berapa, Emran? 2 kali 5, 10. Hmm? 10 ditambah kosong, Hmm? 100. Jadi 100 ya. 2 100. dikali 5 Bentar, 10 bentar. baru setelah itu nol ditambahkan di sebelah kanannya. Jadi Iya. Eh, 100. Nih kalau Sebentar, dibagi bentar. Sebentar. Sebentar, gimana? bentar. Kenapa, Emran? Bentar, bentar. Ya, silakan. Eh, Ayo. Udah? Dah. Oke. Ya. Kalau kita bagi ini gimana caranya? Tadi kan kita kali, sekarang kita bagi. Gimana caranya? 8 Hmm? dibagi 4. Berapa? 8 dibagi... em, kok lupa ya? 2, 2. Dua ya. Kalau kita Ya. bagi, caranya juga sama tadi. Ya. Kita abaikan dulu nolnya ya. Jadi 8 kita bagi 2, 8 kita bagi 4 hasilnya 2, baru setelah itu hasilnya kita tambahkan 0 di sebelah kanan ya. Nih, untuk membagikan bilangan bulat dengan bilangan satu angka ya, kita bagikan angkanya, abaikan nolnya. Ya, jadi nolnya nanti dulu. Ya, baru setelah itu kita bagi, baru setelah kita dapat hasilnya baru kita tambahkan 0 di sebelah kanan. Ya. Nih, Ya. 60 dibagi 2. Berapa hasilnya, Emran, dan bagaimana caranya? 6 dibagi 2, 3. Terus Hmm? habis itu 3 ditambah 0. Jadi 30. 3 tambah nol jadi 30. 30. Ya, 6 kita bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Baru setelah itu nol kita tambahkan sebelah kanannya. Ya, jadi Ya. 30. Nih, 40 bagi 4. 4 dibagi 4, 1. Habis itu Hmm? ditambah 1. Habis itu ditambah 0. 4 bagi 4 1. Habis itu ditambah nol. Ya, jadi 0. berapa hasilnya? 10. 10. Nih, 100 dibagi 2. Gimana caranya, Imran? Gimana ya? 10 Hmm? dibagi 2, Hmm? terus ditambah 0. 10 bagi 2 berapa? Kamu bagi 2, 5. 5. 5. Baru setelah itu Tambahin 0. tambah nol. Jadi berapa hasilnya? 50. 50. 10. Oke, sampai sini Imran ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Imran dibuka website Algonovanya, dikerjakan soal nomor berapa nih? Kita buka ya.
Di nomor 18, Emran buka soal yang nomor satu. Ini ya. Di website Algonova nomor 18. Buka soal yang nomor satu. Ya. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 12 soal, terus ada bagian duanya. Nah, silakan Emran kerjakan soalnya. Ya, Waktunya berapa menit? 15 menit cukup? ya boleh. Satu Baik. soal, satu nomor. Ya, nomor satu aja dulu. Oke. Oh, Silakan waktunya 15 menit. Ya, jadi ini di nomor 18. Kerjakan soal yang nomor satu dulu. Di sini ada, oh iya ada tiga ya, ada tiga nomor. Tiga-tiga yang dikerjakan, Emran. Ya. Ini yang iya. nomor satu kan ada dua bagian. Nah, yang nomor dua sampai nomor tiga ini ada dua soal. Ya, Ya, silakan. Jadi totalnya ada 15 soal ya. Silakan. Waktunya 15 menit ya, Emran. Sampai jam ya. 7.40. Oke? Oke. Silakan coba diselesaikan. Kalau ada yang bertanyakan boleh, silakan. Nanti Kak bantu. Ya.
Tiền giả, Beckham, Goicoechea, đường chuyền của Beckham, Komasay, rất tốt, Andrew Chung vẫn đang là tỷ lệ người Pháp. Mister, Mister, Mister. Ya, Emran, udah? Aku udah selesai dari tadi. Oke, nah, kita lanjut berarti ya ke materi yang selanjutnya. Ya, Kita cek dulu ya, sebentar. Bentar ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas ya. materi tahap utama. Bentar ya, loading. Share screen kalian kelihatan belum? Belum, masih masih memuat bilang. Belum ya, bentar ya. Coba sebentar. Halo Imran, Halo. bentar ya ini jaringannya agak ini. Iya, Bentar, ini udah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kakak share screen dulu ya. iya. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi tahap utama. Ya. Iya. Yang pertama kita bahas di tugas yang pertama di materi tahap utama. Ya. Sini ada soal. Untuk mendekorasi aula pertemuan di sekolah untuk tahun baru, 10 pohon Natal perada digantung bersejajar di dinding. Ya. Di antara setiap dua pohon Natal,
mereka menggantungkan 9 bola Natal. Nah, berapa banyak bola Natal yang digantung untuk menghias dinding? Kira-kira berapa, Imran? Sebelum kita bahas. Bentar. Berapa? Bentar. Aku aku coba ketik dulu di itu. Coba. Bisa, Imran? Udah Berapa? pohon Natalnya ada 4. Pohon Natalnya ada? Kok pohon Natal? Bolanya ada berapa? Oh, bolanya 36. Tiga? Tiga, enam. 6. Oke, kita bahas ya. Nih, jadi di soal kan disebutkan di untuk hiasan tahun baru ada 10 pohon Natal perada, ya, digantung berjajar di dinding. Nah, di antara setiap dua pohon Natal, mereka menggantungkan 9 bola pohon Natal, ya. Nah, nih ada pohon, ada bola, ya. Nah, di antara dua pohon ada 9 bola pohon Natal, ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bola yang digantung untuk menghias dinding? Ya. Nah, di sini berarti kita ibaratkan bola dan pohon, ya, sebagai B dan P, ya. Kita ibaratkan, ya. Nah, baru setelah itu kita hitung di dinding yang pertama yang digantung itu ada 10 pohon Natal, ya. Nah, berarti kita ibaratkan pohon Natal ini dengan huruf P. Ada 10, ya. Baru setelah itu di antara dua pohon Natal itu ada 9 bola, ya, yang digantung. Nah, berarti di antara dua pohon kita menyimpan 9 bola. Kita ibaratkan sini ya. Nanti kita berarti bolanya berada di antara dua pohon, ya. Karena posisinya itu berada di antara dua pohon, ya, dan kita juga pernah udah bahas, ya, jarak itu lebih sedikit satu daripada benda, ya. Berarti kan kalau di sini pohonnya ada 10, berarti jarak, ya, di antara dua pohon itu ada 9, ya, nih. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Ada 9 jarak. Berarti ada 9 tempat untuk menyimpan bola. Nah, di setiap satu tempat yang disimpan itu ada 9 bola, ya. Nah, Eh, berarti ada berapa totalnya bolanya, Imran? Tempatnya ada 9, satu tempat ada 9 bola. Berapa jadi? 9 dikali 9 berapa? 81. 8, 1. Ya. Satu. Nah, jadi jawabannya bola yang digunakan ada 81 bola. Ya, tuh. Iya. Selanjutnya nomor 2. Sutas tali sepanjang 42 cm dipotong 6 kali. Ya, dan menghasilkan potongan dengan ukuran yang sama besar. Berapa panjang potongan tali yang dihasilkan? Berapa kira-kira, Imran? Berapa, Imran? Bentar.
Bentar. 7. Berapa? 7. Ini sepanjang ini 42 bagian atau gimana? Ada maksudnya yang lain? Talinya panjangnya 42 cm. Nah, terus Dibagi 6. si talinya ini dipotong 6 kali. Berarti dibagi 6 kan? Hah? Kalau dipotong 6 kali, pemotongannya ada 6 kali, berarti ada berapa bagian jadinya? Ada 6. Hah? Benar? Ada 6? Kita bahas Iya. ya. Nih. Nah, tali tersebut dipotong di 6 tempat. Ya, nih. Kita ingat tadi ya, kalau misalnya apa jarak ya itu lebih sedikit daripada benda ya. Nah, jarak itu bisa diibaratkan juga potongan ya. Nih, kalau misalnya kita gambarkan pitanya, ya pitanya itu kan panjangnya 42 cm ya. Nah, dia dipotong di 6 tempat, berarti potongan itu adalah jarak ya. Nah, karena jaraknya ada 6, berarti ada berapa bagiannya? Ya. Sini, jumlah bagian lebih banyak satu dari jumlah potongan. Ya, karena pemotongannya ada 6, ya, berarti bagiannya ada berapa? Ada 7. 7. Ya, ya. Berarti bagiannya Ya. ada 7. Sehingga setiap bagian dibagi 7, ya. Setiap panjangnya ini dibagi 7, ya. 42 dibagi 7. Berapa 42 bagi 7, Emran? 6. Hah? 6. 6, 6. ya. Jadi panjang setiap bagian ya itu 6 cm. Nah, nih ya, nih. Potongannya itu ini kan disebutkan ada 6 potong ya, ada 6 buah potong. Ada 6 buah pemotongan. Nih, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 itu adalah pemotongannya ya. Bagian ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi panjang setiap bagiannya kita bagi 42 dibagi 7 sama dengan 6 ya. 6. Jadi panjang setiap bagiannya adalah 6 cm. Oke. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Tulislah bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya lebih besar 2 dari bilangan satuannya. Itu soal yang satu. Setelah itu yang kedua, tulislah bilangan dua angka terkecil yang banyak puluhannya 2 kali banyak satuan. Ya. Nah, kira-kira angkanya berapa nih, Emran? Hmm. Hmm? Berapa? Hmm. Bisa? Kita bahas ya. Nih. Yang pertama, kita diminta menuliskan Ya, bilang bentar, bentar, bentar. berapa? Yang pertama 20 nggak sih? Yang pertama 20. Oke, yang kedua Yang kedua tadi apa? mana? Nih. 30 deh kalau nggak salah tadi. Yang kedua 30. Iya. Ya, yang pertama 20. Eh, enggak. Yang kedua dua Hmm. puluh Hmm. Yang Yang kedua, pertama juga 20. yang pertama 20 juga. Iya Nah, deh ini kan. kita bahas ya. Nih, tadi kita diminta menuliskan bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya lebih besar 2 dari bilangan satuannya. Ya. Nah, berarti ini kan nanti kita harus menentukan dua angka nih, yang satu puluhan, yang satu satuan.
Ya, kondisinya ada dua, ya. Dia bilangan dua angka terkecil, ya. Terus bilangan puluhannya lebih besar dua daripada bilangan satuan, ya. Nah, berarti kan kita akan cari bilangan puluhan yang dia lebih besar dua dari satuan, ya. Nah, bilangan puluhan yang paling kecil bilangan berapa? Apa? Bilangan apa? Bilangan puluhan yang paling kecil bilangan berapa? Satu, ya. Nih, berarti kan bilangan puluhan yang paling kecil itu adalah satu, ya. Kalau satuan yang paling kecil tuh nol, ya. Oh, Nah, berarti ini kalau misalnya kita tadi kan kondisinya bilangan puluhannya lebih besar dua dari bilangan satuan, ya. Nah, kalau misalnya satuannya nol, ya, satuan itu kan yang paling kecil nol. Berarti puluhannya itu dia harus lebih banyak dua dari satuan, ya. Lebih banyak dua dari satuan, berarti nol tambah dua, ya. Nol tambah dua itu 20, ya. Nah, kalau jumlah satuannya satu, berarti kita tambah dua puluhannya. Satu tambah dua, tiga. Ya. Nah, terus tadi karena di kondisinya adalah dua angka terkecil, ya. Nah, berarti dua angka yang paling kecil itu adalah 20, ya. Karena 31 itu lebih besar dari 20. Makanya yang paling kecil itu adalah 20, ya. oh, Jadi nomor satu tadi 20, ya. Imran tadi jawab berapa? 20. benar-benar. Benar ya. Iya. Nomor satu 20. Nomor dua berapa Imran jawab? Tadi nomor 2 apa? Nomor dua tadi bilangannya nih. Nah, nih. Bilangan dua angka terkecil yang banyak puluhannya dua kali bilangan satuan. 31. 31. Oke. Nah, kita bahas ya. Tadi kan bilangan dua angka terkecil yang puluhannya dua kali bilangan satuan. Ya. Nah, puluhannya itu dia dua kali bilangan satuan. Berarti kalau misalnya kita ambil bilangan satuan yang paling kecil, ya, itu satu. Karena kalau nol, setiap angka yang dikali nol pasti nol, ya. Jadi nggak bisa. Makanya kita ambil satu. Nah, baru setelah itu, tadi kondisinya bilangan puluhannya dua kali bilangan satuan. Berarti untuk cari angka puluhannya kita kali dua, ya. Satu dikali dua. Satu dikali dua hasilnya dua, ya. Tuh angka yang pertama. Baru setelah itu, angka satuan selanjutnya dua, ya. Berarti puluhannya 31. Puluhannya dua kali dua, ya. Dua kali dua, Ah, empat, ya. Nah, di sini ya 42 itu lebih besar dari 21, ya. Berarti kita nggak usah lanjut, ya. Berarti dua angka yang terkecil itu adalah 1. 21, ya. Jadi jawabannya 20 dan 21. Oke. Oh, Selanjutnya nomor 4, ya. Nih, soal. Resep untuk membuat satu porsi selai stroberi adalah dengan menambahkan 3 kilo stroberi untuk setiap 2 kilo gula pasir. Jika tersedia 6 kilo gula pasir, berapa kilo stroberi yang diperlukan untuk membuat selai? Berapa kira-kira yang berat? 9. 9? Iya. Oke, bentar ya. Kita bahas ya. Eh, iya. Benar 9? Iya. Iya. Benar 9? 9. Oke, kita Iya. bahas ya. Nih, di soal tadi Iya. disebutkan ya, untuk membuat satu batch selai stroberi ya, 3 kilo stroberi dengan 2 kilo gula pasir ya. Nih, satu Wah, porsi selai itu gunakan 3 kilo dengan 3 kilo stroberi dengan 2 kilo gula. Ya, itu untuk satu porsi selai. Nah, setelah itu disebutkan di sini, berapa kilo stroberi yang dibutuhkan kalau gulanya ada 6 kilo? Ya, 9. 9? Ya. Nah, berarti 9. kalau misalnya gula gula 2 kilo itu kan satu porsi. Kalau gula 6 kilo berarti berapa porsi?
3. Di tiga, ya. 6 bagi 2, 3. Berarti tinggal kita cari stroberinya. Berarti satu porsi, 3 kilo, 3 porsi berapa? Sem 9. 9. Ya, 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Tetap, 9. Emran, ya. Yang Ya. dibutuhkan 9 kilo stroberi. Oke. Sampai sini Oke. Emran ada yang mau tanyakan? Tidak. Tidak Izin ada? ke kamar mandi sebentar. Boleh, boleh, silakan. Bentar. Dah, Emran? Dah. Oke, kalau sudah, silakan Emran buka website Algonovanya. Silakan kerjakan soal yang kedua. Eh, Ya, berarti ini eh. Emran kerjakan soal nomor 2. Ya, sini soalnya ada 14 ya. Silakan Emran kerjakan. Waktunya sampai jam 10 menit, cukup? Kakak kasih waktunya sampai jam ini ya, sampai jam 8.10 ya, sekitar Ya. 15 menitan. Nah, nanti setelah itu nanti kita akan lanjut bahas ke materi yang ketiga. Oke? Silakan Imran, sampai jam 8.10, nanti jam 8.10 kita bahas materi yang ketiga. Oke? Ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya kan boleh silakan.
Mister, Yuk. izin ke kamar mandi. Tadi pipis, sekarang mau pup. Ya, boleh, silakan, Amran. Maaf, maaf, maaf. Ya, silakan.
Udah Imran? Halo Imran? Halo Imran? Halo? Udah selesai Imran? Udah, sorry tadi agak lama soalnya. Apa sih bidatnya nggak bekerja? Apanya? Bidatnya nggak bekerja.
Bidat. Itu apa sih? Semprotannya nggak mau kerja jadi harus pakai ember. Oh, oke. Udah selesai Apanya? soalnya? Belum? Belum. Oke, kita lanjut dulu ya ke materi yang ketiga. Nanti kalau Ya, misalnya masih ada waktu, materi kedua gimana? nanti nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya waktu yang nggak cukup, nanti paling jadi PR. Oke? Oh, oke. Karena kita udah Ya, jam berapa nih? Jam 8.14 ya. Kita bahas dulu ya, materi yang ya, ketiga. Ya, nanti ya, kalau misalnya penyelesaian soalnya belum nggak cukup waktunya, nanti paling jadi PR. Emran kerjakan di rumah. Oke? ya. Oke, kita kita lanjut dulu ke materi yang ketiga. Kayak share screen dulu. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Pinter ya. Oke, materi ketiga kita akan bahas tentang matematika perkembangan. Ya, nih, Ya, kita bahas soal nomor satu ya. Di sini ada anak namanya Farida dan Eka. Ya, nah Farida dan Eka memiliki nama belakang Pak dan Kim. Ya, Eka lebih tinggi 5 cm dari Kim. Nah, apa nama belakang dari setiap gadis? Apa kira-kira Imran? Farida Pak sama Eka Kim. Farida Pak sama Eka Eka Kim. Kim. Oke, kita bahas ya. Nih. Sini kan nama anaknya Farida dan Eka. Setiap orang Ya, mereka memiliki nama belakang Pak dan Kim. Nah, terus ini ada kondisinya, ya. Eka lebih tinggi dari 5 cm dari Kim, ya. Karena Eka lebih tinggi dari Kim, berarti Eka itu bukan Kim, ya. Berarti Eka nama belakangnya bukan Kim, ya. Berarti nama belakangnya Eka apa? Nama belakangnya Eka Pak. Nama belakang Farida, Farida, Farida Kim, ya. Seperti itu. Oke, terus oke. tugas pertama. Selanjutnya, nomor dua. Ya. Cinta menata tiga hamparan bunga di depan rumah. Bulat, persegi, dan persegi panjang. Dan dia menanam petunia, mawar, dan aster di petak bunga. Ya. Cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga berbentuk persegi. Petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau petak bunga persegi. Nah, di petak bunga Oke, mana setiap bunga mekar? Kira-kira setiap bunga itu tumbuhnya di petak bunga yang mana, Emran? udah. Mikir dulu. Silakan. Hmm.
Bisa, Imran? Bingung ya? Hah? Bingung? Oke, kita bahas ya. Bingung. Nih, kita bahas. Ya, pertanyaan itu soal itu kan berarti kita harus tentukan bunga bunga mana yang tumbuh di petak mana. Ya. Nah, kalau kita baca tadi kan petaknya itu ada petak bulat, persegi, dan persegi panjang. Setelah itu bunganya ada tiga, petunia, mawar, dan aster. Nah, untuk menentukan petaknya ini kita buat pakai tabel. Ya. Jadi di tabel ini kita isi bunga dan petaknya. Ya. Yang di kolom ini kita isi nama bunga. Ya. Yang di baris kita isi nama petaknya. Ya. Nah, baru setelah itu, ya, ini kan kolomnya kita isi bunganya, barisnya kita isi petaknya. Baru setelah itu, kita lihat kondisi yang ada. Ya, di sini sebutkan di petak cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga persegi. Ya, nah berarti kita tandai di sini bunga aster tidak tumbuh di petak persegi. Berarti di petak persegi, ya, untuk bunga aster, ya, di sini kita pasang tanda minus. Ya, nah setelah itu ada kondisi yang lain, ya. Petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau petak bunga persegi. Nah, berarti petunia, ya. Nih, petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau petak bunga persegi. Ya, nih, berarti kita kasih tanda minus. Nah, selanjutnya kita tinggal isi nih. Kita lihat, ya. Misal di petak bunga persegi atau di petak bunga petunia dulu ya. Petunia ini kan udah jelas, dia tidak tumbuh di di petak bulat atau petak persegi, ya. Berarti petunia tumbuh di petak persegi panjang, ya. Nah, setelah itu di petak persegi panjang karena sudah ada petunia, berarti mawar dan aster kita kasih tanda minus, ya. Karena satu petak satu bunga, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di bunga aster. Bunga aster ini tanda minusnya udah ada dua, persegi dan persegi panjang. Ya, berarti bunga aster tidak tumbuh di petak persegi dan tidak di petak persegi panjang. Berarti bunga aster tumbuh di mana? Di petak bulat, ya. Nah, berarti di petak bulat karena sudah ada bunga aster, berarti mawar kita kasih tanda minus untuk di petak bulat, ya. Dan terakhir tinggal bunga mawar. Ya, bunga mawar di petak bulat dia minus, di petak persegi panjang dia minus, berarti bunga mawar tumbuh di petak persegi, ya. Nah, jadi petunia tumbuh di persegi panjang, mawar tumbuh di persegi, dan bunga aster tumbuh di petak bulat. Ya, seperti itu. Oke, nih selanjutnya nomor 3. Ya, Citra, Indah, Hakim, dan Arif. Ya, membuat dekorasi tahun baru dari kertas. Ada salju, kepingan salju, bintang, lentera, dan karangan bunga. Ya, nih anaknya ada 4. Dekorasinya juga ada 4. Setelah itu ada kondisinya nih. Hakim tidak bisa membuat karangan bunga yang panjang. Jadi dia memutuskan untuk membuat yang lain. Terus gadis itu memotong kepingan salju tapi bukan Indah. Ya. Terus Arif tidak tahu cara membuat lentera atau karangan bunga. Nah, dekorasi apa yang dibuat setiap anak? Ya. Nah, gimana caranya, Emran? Kita langsung bahas aja ya. Caranya sama seperti tadi. Kita buat tabel. Ya. Nih. Ada di kolom kita isi nama kode dekorasinya. Setelah itu di baris kita isi nama anak, ya. Baru setelah itu kita lihat nih kondisinya, ya. Di sini di kondisi disebutkan, ya. Hakim tidak bisa membuat karangan bunga. Jadi dia memutuskan untuk membuat yang lain, ya. Nah, berarti di nama Hakim, ya, untuk karangan bunga kita kasih tanda minus, ya. Setelah itu, kondisi yang kedua, gadis itu memotong kepingan salju tapi bukan Indah, ya. Nah, karena di sini gadis cuma ada dua, ya, Indah dan Citra. Yang perempuan cuma ada dua. Berarti karena di sini sebut bukan Indah, berarti yang memotong kepingan salju itu Citra, ya. Baru setelah itu kondisi yang lain, ya. Di sini Citra berarti kan karena dia udah jelas kepingan salju, berarti yang lain dia dikasih tanda minus,
ya, karena Citra udah pasti kepingan salju. Baru kondisi yang terakhir, Arif ya. Arif tidak tahu cara membuat lentera atau karangan bunga, ya. Nah, ini Citra juga di yang kepingan salju yang lain dikasih tanda minus juga ya. Nih, Indah, Hakim dan Arif dikasih tanda minus. Baru ya. Nih, Arif dia nggak bisa buat lentera atau karangan bunga. Lentera ya. Berarti untuk Arif ya, tadi kan kepingan salju Arif udah dapat minus. Setelah itu ditambah di lentera dia nggak bisa, karangan bunga juga dia nggak bisa. Berarti di karangan bunga dan lentera dikasih minus ya. Nah, berarti Arif karena minusnya udah 3, berarti Arif menggambar apa? Membuat dekorasi bintang ya. Nih. Nah, berarti Arif membuat dekorasi bintang. Karena bintang sudah sama Arif, berarti yang lain dikasih tanda minus. Ya, Indah dan Hakim dikasih tanda minus di bintang. Ya. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke yang lain. Kita lihat yang minusnya ada 3. Yang minusnya ada 3 itu Hakim. Ya. Hakim, kepingan salju nggak bisa, bintang nggak bisa, karangan bunga nggak bisa. Ya. Berarti Hakim buat lentera. Ya. Center. Ya, lentera. Nah, karena hakim membuat lentera, berarti Indah tidak buat lentera, ya. Berarti Indah di lentera atau center di minus, ya. Nah, berarti Indah membuat karangan bunga, ya. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita menyelesaikannya dengan menggunakan tabel, ya. Jadi Citra membuat kepingan salju, Indah membuat karangan bunga, Hakim membuat lentera dan Arif membuat karangan apa bintang, ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini Emran ada yang bertanyakan? Udah. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Emran dicoba diselesaikan dulu soal yang belum diselesaikan. Berarti diselesaikan soal nomor 2, 3, dan 4 ya. Kita masih ada 5 menit lagi nih. Ya. 5 menit lagi. Silakan Emran dicoba diselesaikan. Kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, berarti nanti jadi PR. Oke. Nanti jam 8.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Ya, Ada yang bertanyakan Emran? tidak. Ya. Oke. Silakan dicoba diselesaikan. Nanti jam 8.29 kita rangkum.
Oke, Emran, karena waktu kita sudah selesai, ya. Nanti Emran mungkin soal-soal yang belum selesai nanti jadi PR ya. Dicoba Ya, diselesaikan di rumah. Oke? ya. Oke, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Emran ingat, tadi di materi yang pertama kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang apa tadi? Perhitungan lisan. Perhitungan lisan. Apa yang kita bahas di perhitungan lisan? Mengkali itu. Perkalian dan eh Perkalian dan apa pembagian ya tadi? Pembagian. dengan bilangan bulat. Ya, tadi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Perkalian dengan angka Ya, 10 dan bilangan bulat yang lain ya. Ketika kita ya. mengalihkan dan membagikan bilangan bulat ya, kita abaikan dulu nolnya ya. Kita kalikan dulu angkanya baru setelah kita dapat hasilnya kita tambahkan nol di sebelah kanan. Setelah itu di materi yang kedua kita bahas tentang apa, Emran? eh Tadi bahas Hmm? apa sih namanya? Apa? Kita bahas soal tentang jarak ya. Jarak dan Cara. bagian juga tentang perbandingan ya. Itu materi yang kedua. Selanjutnya yang terakhir tadi di bagian materi yang ketiga kita bahas tentang matematika perkembangan. Ya. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, materi kita kakak cukupkan sampai hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup ada apa Imran ada yang mau tanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke, nanti Imran soal-soal yang belum selesai nanti dikerjakan rumah jadi PR ya. Ya. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya. Terima kasih Emran sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oh, Ya. bukan minggu depan, minggu ini hari Sabtu ya. Eh, Ya. Dadah, sampai ketemu hari eh, Sabtu. Terima Ya. kasih Emran. Ya. Ya.